Nah, fa'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, anna hadha min ilmil mukasyafah. Sesungguhnya ini termasuk daripada ilmu mukasyafah. Artinya pembahasan terkait dengan akal ini secara jauh, secara detail, itu adalah pembahasan ilmu mukasyafah. Wala yaliku dzikruhu bi ilmil muamalah, dan tidak layak dzikruhu menyebutkannya atau membahasnya bi ilmil muamalah pada pembahasan ilmu muamalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Baik, ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 305, tepatnya pada bab yang ketujuh ya. Di pembahasan ini kita sudah beralih ke bab yang ketujuh. Langsung saja, ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-babus sabi'u. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bab yang ketujuh, fil aqli wa syarafihi wa haqiqatihi wa aqsamihi. Nah, bab yang ketujuh ini membahas tentang akal, wa syarafihi, dan keistimewaan atau kemuliaan akal, wa haqiqatihi, dan hakikatnya, wa aqsamihi, dan juga bagian-bagiannya. Jadi ada 4 pembahasan di dalam bab yang ketujuh ini. Nah, pembahasan yang pertama yang beliau akan mulai di sini adalah bayanu syarafil aqli, penjelasan terkait dengan keistimewaan atau kemuliaan yang namanya akal. I'lam, ketahuilah, kata beliau, anna hadza, sesungguhnya ini, mimma la yuhtaju ila takallufin fi izharihi, termasuk apa yang tidak diperlukan untuk dipaksakan fi izharihi, dalam menzahirkan atau menampakkan kemuliaannya. Artinya terkait dengan kemuliaan akal itu adalah sesuatu yang tidak perlu pemaksaan, tidak perlu cari dalil ke sana kemari untuk menggambarkan bahwa akal itu adalah sesuatu yang mulia. Tidak perlu dalam hal ini, bahwa semua orang tahu yang namanya akal itu adalah mulia. La siyama, lebih-lebih lagi, wa qad zahara, sungguh telah zahir, telah tampak, syaraful ilmi, kemuliaan ilmu pengetahuan, min kibalil akli, dari sisi akal. Artinya lebih-lebih lagi kita akan berkesimpulan bahwa akal itu adalah sesuatu yang mulia, itu meninjau dari yang namanya ilmu pengetahuan yang mulia, yang mana ilmu pengetahuan ini sumbernya adalah akal. Otomatis akal juga mulia, kurang lebih seperti itu. Wal aqlu, adapun akal, kata beliau, manba'ul ilmi, itu merupakan sumber ilmu pengetahuan, wa matli'uhu, dan merupakan tempat terbitnya ilmu pengetahuan itu, wa asasu, dan juga asasnya ilmu pengetahuan. Ya jelas, otomatis akal juga mulia ya. Wal ilmu, adapun ilmu pengetahuan itu, yajri minhu majras samarati minasyajarah. Ilmu pengetahuan itu yajri minhu, ya berlaku ya, minhu, darinya, dari yang namanya akal ya. Artinya kalau kita kaitkan dengan akal, itu sama majra, pada tempat berlakunya, as-samrati minasyajarati, buah dari pohon. Nah, kurang lebih seperti itu ilmu pengetahuan dengan akal. Dalam hal ini diumpamakan buah dengan pohonnya. Buah ya adalah ilmu pengetahuan, kemudian pohon adalah akal. Wan nuri minasyamsi, sama juga statusnya cahaya, minasyamsi, dari matahari. Matahari adalah akalnya, nur atau cahaya itu adalah ilmu pengetahuan. Warru'yati minal aini, sama juga statusnya pandangan, minal aini, dari mata ya. Mata itu adalah akalnya, kemudian pandangan itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi akan berhubungan antara satu dengan yang lain. Ketika perbentangannya itu adalah sesuatu yang mulia, cabangannya itu adalah sesuatu yang mulia, otomatis atau lebih-lebih lagi pangkalnya atau asasnya itu jelas mulia. Karena kemuliaan yang berada pada pokok, pada cabangan itu ya, pada unsur yang kedua itu bersumber dari unsur yang pertama atau dari asalnya, kurang lebih seperti itu. Wa kaifa la yashrufu ma huwa wasilatu sa'adati fid dunya wal akhirah. Nah,
Bagaimana dia tidak mulia? Kata Imam Al-Ghazali, ma huwa, yang mana dia merupakan suatu wasilah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi akal merupakan sarana kebahagiaan seseorang dunia dan akhirat. Ya. Ketika kita berkesimpulan seperti ini, maka kita akan sampai pada satu ketetapan bahwa akal betul-betul mulia. Kurang lebih seperti itu. Oke. Au kaifa yustarabu fihi, atau bagaimana bisa diragukan fihi terkait dengan kemuliaan akal ini. Wal bahimatu ma'a kusuri tamyiziha, ya. Sedangkan hewan ma'a kusuri tamyiziha, ya, pada saat kusuri tamyiziha, lalainya pembedaannya, dangkalnya atau tidak sampainya pertimbangannya, kurang lebih seperti itu, tahta simul akla, ya, dia itu menyegani yang namanya akal. Ya, artinya bagaimana bisa akal itu tidak dianggap yang mulia? Coba kita pikir hewan, ya. Hewan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana hewan ini dia sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu maksudnya ma'akusuri tamizia. Dia sulit membenarkan mana berbahaya, mana tidak berbahaya, dan seterusnya. Itu ternyata tahta simul akla. Hewan pun, sekalipun, itu tetap menyegani yang namanya akal. Nah, hatta sehingga, nah ini contohnya, inna a'zamal bahaim, ya, sesungguhnya yang paling besarnya itu hewan, binatang, badannya, ya, taruhlah misalnya gajah, kurang lebih seperti itu. Wa asyaddaha darawatan, dan yang paling kerasnya darawatan, ya, perlawanannya, ya, keberaniannya dan seterusnya. Wa qawaha satwatan, dan paling kuatnya satwatan, kuasanya. Idza ra'a suratal insani, apabila dia melihat bentuk manusia, artinya ketika dia melihat orang, ihtasyamahu, maka dia akan segan kepada orang tersebut, wahabahu, dan ia menakuti manusia itu. Gajah, ya, taruhlah misalnya seperti itu dalam contoh ini, walaupun tidak disebutkan secara langsung, artinya hewan yang paling besar, ya, taruhlah gajah, kurang lebih seperti itu. Gajah saja, kalau dia lihat manusia, maka gajah itu akan takut. Gajah itu akan segan. Biasanya gajah itu akan pergi. Padahal hewan loh. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena manusia itu, di diri manusia itu ada yang namanya akal. Nah, ini menandakan bahwa akal itu mulia. Li syu'urihi, karena merasanya hewan tersebut atau gajah tersebut, bi istilahi alaihi, akan mengatasinya manusia tersebut alaihi, ke atas dia. Jadi dia ada perasaan, ya, insting di dalam diri dia bahwa ini orang ini akan mengistilah dia, akan menguasai dia, akan mampu untuk melumpuhkan dia, bla bla bla, dan seterusnya. Itu maksudnya biistilahi alaihi. Bima khussa bihi min idrakil haili atau al-hiyali, karena apa yang dikhususkan terhadapnya kepadanya min idrakil haili atau al-hiyali, berupa menjangkau atau mengetahui al-hiyali, bagaimana caranya bersikap, yang mana ini bersumber dari yang namanya akal. Artinya karena manusia itu dibekali akal, yang mana dengan akal tersebut dia mampu untuk bersikap, dia mampu untuk bertindak. Nah, itu yang kemudian membuat si hewan tersebut itu merasa takut, merasa segan kepada manusia, karena bisa saja manusia itu akan menguasai dia. Kurang lebih seperti itu. Oke. Walidzalika, oleh karena itulah qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaikhu fi qaumihi kan nabi fi ummatihi, orang tua di tengah kaumnya itu kan nabi, sama statusnya dengan nabi fi ummatihi, di tengah umatnya. Nah, kok bisa demikian? Ya, walaisa, nah ini dia, walaisa dzalika likasrati mali, dan tiadalah yang demikian itu karena banyaknya hartanya, wala likibari syakhsihi, bukan juga karena besarnya orangnya, fisik orangnya itu, wala li ziyadati kuwati, dan bukan juga karena lebihnya kekuatannya, artinya dia kuat sekali, bal, akan tetapi, nah ini penyebabnya, li ziyadati tajribatihi, karena lebihnya, adanya tambahan tajribatihi, pengalamannya, ya, pengalaman orang tersebut itu yang bertambah, itu yang ada pada syekh tersebut atau orang tua tersebut yang ada di tengah kaumnya, allati, yang mana tajribah ini atau pengalaman ini, hiya samratu aqlihi, merupakan buah akalnya. Nah, ini yang kemudian membuat syekh tersebut itu, ya, orang tua tersebut di tengah kaumnya itu sama statusnya dengan para nabi di tengah umatnya, bukan karena fisik, bukan karena harta, bukan karena kekuatan, tetapi karena pengalaman
hidup yang ada pada dia selama ini, sehingga dia mulia di tengah kaumnya. Yang mana pengalaman hidup ini ya tentunya sumbernya dari akal. Khair. Walidzalika, oleh karena itulah, tarol atraka, engkau melihat orang-orang Turki, ya, maksudnya nih orang-orang Turki yang kolot, yang tidak tahu tata krama dan seterusnya, wal akroda, dan juga orang-orang Kurdi, ya. Nah, ini sama semua, ini orang-orang yang tertinggal, yang bahasa kita orang-orang yang tidak punya sekolah, tidak punya pendidikan, tidak ada adab, etika dan seterusnya. Wajlafal Arabi, dan juga orang-orang kolotnya orang-orang Arab. Wasairil khalqi, dan semua manusia, semua makhluk, bukan cuma orang Turki, orang Kurdi, dan juga orang-orang Arab pedalaman. Makhluk-makhluk yang lain juga, manusia yang lain juga, ma'akur birut sebatihi minal bahaimi, ya, di samping dekatnya martabat mereka, ya, status mereka minal bahaimi, kepada hewan, ya, dari hewan, artinya kepada hewan, itu yuwaqirunal masyayikha bitab'i, mereka tetap memuliakan yang namanya orang tua bitab'i, secara tabiat, secara mendasar. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ingin mengarahkan minda kita, pemikiran kita, ya. Coba lihat orang-orang Turki yang kolot, orang-orang Kurdi yang tidak punya tata krama, orang-orang Arab yang tidak punya etika, yang mana mereka ini, kata beliau di sini, ya, itu martabat mereka, tingkatan mereka, posisi mereka itu boleh dikata hampir sama dengan hewan, ya. Maksudnya tidak hampir sama dengan hewan, ya, karena hewan itu tidak punya tata krama dan lain sebagainya. Tapi ternyata, nah ini dia, mereka itu memuliakan, menghargai yang namanya orang tua secara tabiat. Kenapa bisa demikian? Nah, lagi-lagi kesimpulan terakhir, karena ya itu dia, di orang tua itu ada pengalaman hidup yang lebih, yang mana itu yang membuat mereka disegani di tengah kaumnya. Nah, pengalaman hidup inilah tentunya sumbernya dari yang namanya akal. Khair. Walidzalika, oleh karena itulah, hina qasada katsirun minal mu'anidina qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika bermaksud atau bertujuan kebanyakan daripada para orang-orang pembangkang, ya, ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, falamma waqa'at a'yunum, ketika mengarah a'yunuhum, pandangan mereka, mata-mata mereka, maksudnya pandangan mereka, alaihi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini para pembangkang yang mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqtahalu bi gurratihil karimah, dan mereka melihat atau terpesona, ya, kurang lebih seperti itu, memandang bi gurratihi, akan wajahnya yang mulia, ya, habu, mereka pun itu menyegani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka segan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu secara fakta. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, rata-rata pembangkang yang tidak setuju dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada tahap ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ini melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seketika itu juga tiba-tiba mereka itu takut, mereka itu segan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tara'a lahum ma kana yatala'la ala dibajati wajhihi min nurin nubuwah. Wa tara'a lahum, dan terlihat bagi mereka, makana yatala'la'u, apa yang berkilauan, ala dibajati wajhihi, ya, pada permukaan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, min nurin nubuwati, dari cahaya kenabian. Nah, mereka pada saat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan terlihat oleh mereka itu kilauan cahaya kenabian yang terpancar dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat mereka itu habu, merasa menghargai, merasa menyegani, merasa menakuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana dzalika batinan fi nafsihi butunal aqli, ya, sekalipun adanya yang demikian itu, artinya an-nubuwah, nur nubuwah tersebut itu batinan, itu pada dasarnya tersembunyi, fi nafsihi, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, butunal aqli, sebagaimana bersembunyinya atau tersembunyinya akal. Nah, jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, ingin mengatakan kepada kita, coba lihat orang-orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak punya tata krama, etika dan lain sebagainya, itu yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika pandangan mereka tertuju kepada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tiba-tiba segan. Apa yang membuat mereka segan itu adalah, ya, adanya cahaya kenabian yang terpancar dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada dasarnya
cahaya kenabian tersebut itu berlindung, tidak tampak secara zahir, cuma ya dia punya efek pengaruh ya. Secara zahir memang tidak terlihat bercahaya seperti itu, tetapi dia tersembunyi di dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana akal itu bersembunyi di dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah ya, apa yang membuat mereka itu segan, apa yang membuat mereka itu merasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berwibawa, ya karena itu tadi akal yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah kenabian yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersembunyi, yang efeknya terlihat daripada muka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Wa syaraful aqli, adapun kemuliaan akal, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, mudrakum bid darurati, itu dapat dijangkau, dapat diketahui bid darurati, secara darurat. Artinya secara pasti ya, tanpa kita berpikir panjang lebar, kemuliaan akal itu akan kita bisa camkan, akan bisa kita terima. Bid darurah. Wa inna ma'al qasdu, nah sesungguhnya ya al-qasdu, tujuan kita membahas ini bahasa mafhumnya seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah an-nurida ma waradat bihil akhbar wal ayatu fi dzikri syarafi, yaitu kita akan paparkan ma waradat, apa yang datang bihi dengannya itu al akhbaru, ya akhbar dari para sahabat, daripada hadis, wal ayatu, dan ayat-ayat fi dzikri syarafi, terkait dengan menyebutkan kemuliaan akal tersebut. Imam Al-Ghazali ini tidak mau panjang lebar terkait dalilnya, terkait alasannya kenapa akal itu mulia. Beliau mengatakan itu sudah pasti darurah itu, bahwa akal itu mulia. Jadi beliau di bawah ini hanya akan membahas beberapa dalil dari akhbar dan ayat terkait dengan keistimewaan atau kemuliaan akal. Yang pertama, wa qad sammahu Allahu ta'ala nuran fi qoulihi ta'ala, dan sungguh Allah menamakan akal tersebut sebagai cahaya fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha al misbah. Surah An-Nur ya kalau saya tidak salah. Allah itu nurus samawati wal ardi, adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin, perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu kamiskatin, seperti miskat, seperti wadah atau tempat di mana tempat itu ada lentera di sana. Wasammal ilma al-mustafada minhu ruhan wa hayatan, dan Allah juga memberi nama ilmu pengetahuan al-mustafada minhu, yang diambil dari akal tersebut. Artinya ilmu pengetahuan yang bersumber daripada akal itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala ruhan, ruh, wa hayatan, dan diberi nama hayah, kehidupan. Nah, faqala ta'ala, Allah berfirman, nah ini di ayatnya, wa kadzalika auhayna, demikianlah auhayna, kami telah wahyukan, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ruhan, ruh, min amrina, dari perkara kami, dari perintah kami. Jadi kata ruh di sini ini merupakan ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ini ya al-mustabad minal akli, itu yang bisa diambil atau yang bersumber daripada yang namanya akal. Nah, ini juga ayat yang mengindikasikan bahwa akal itu mulia. Walaupun di sini yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah roh. Ya, yang jelasnya kita sudah singgung tadi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah perbentangan daripada yang namanya akal. Otomatis ketika ilmu pengetahuan itu mulia, maka akal juga tentunya mulia. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala juga dalam ayat lain, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Awaman kana maitan, apakah orang yang adanya mati, fahyainahu, kemudian kami hidupkan ia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan bagi dia cahaya, yamshi bihi, yang imana ia berjalan dengan cahaya tersebut, bin nasi, di tengah orang-orang. Nah, di sini kata ahyainahu, ya, kami hidupkan. Nah, ini maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Kami berikan kepada mereka ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ini sumbernya dari akal. Nah, ini ayat-ayat yang menyinggung ya terkait dengan masalah keistimewaan akal, walaupun mungkin ya bahasanya tidak secara langsung mengatakan akal, kurang lebih seperti itu, cuma diistilahkan lain oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah Allah itu menyinggung perbentangan daripada akal tersebut di dalam ayat-ayat ini, dalam hal ini ilmu pengetahuan. Oke. Wa haitsu dzakara an-nura wadh-dhulmata arada bihi al-ilma wal jahla. Nah, ketika Allah menyebutkan cahaya dan kegelapan, arada bihi, maka Allah memaksudkan dengannya, dengan an-nur wa zulma, itu adalah al-ilma wal jahla, ilmu pengetahuan, dan al-jahla, kejahilan atau ketidaktahuan. Jadi
Di dalam ayat ketika Allah mengatakan menggunakan bahasa nur dan menggunakan bahasa zulmah, maka dimasuk pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan kejahilan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala yang berbunyi yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan. Okey. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, i'qilu an rabbikum, pahamilah dari Tuhan kalian, wa tawasau bil aqli, dan saling berwasiatlah kalian bil aqli, akan akal. Ta'rifu bihi, maka kalian akan dapat mengetahui bihi, dengannya, dengan akal tersebut, ma umirtum bihi, apa yang diperintahkan kalian terhadapnya, wa manuhitum anhu, dan apa yang dilarang kalian anhu darinya. Artinya karena akal lah sehingga kalian bisa tahu mana perintah Allah Subhanahu wa taala, mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka saling berwasiatlah kalian, saling menyampaikanlah kalian antara satu dengan yang lain agar perhatikan yang namanya akal itu. Kurang lebih seperti itu. Okey. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya dia akal itu adalah majdukum inda rabbikum, merupakan kebanggaan kalian, kegemilangan kalian, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal aqilah, sesungguhnya orang yang berakal itu, man Allah, adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in kana damimal manzar, sekalipun adanya orang itu buruk rupa, ya, buruk rupanya, ya, kurang lebih seperti itu. Haqiral khatari, ya, hina pangkatnya, dani al manzilah, ya, rendah posisinya, rassal hayati, berantakan keadaannya, artinya acak-acakan, ya, tidak baik dipandang, ya, secara zahir. Nah, mereka lah yang dimaksud dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi pertimbangan rupa, tidak jadi pertimbangan pangkat, tidak jadi pertimbangan manzilah, status, dan tidak jadi pertimbangan keadaan-keadaan yang sifatnya zahir. Selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang disebut dengan orang yang berakal. Wa innal jahila, dan sesungguhnya orang yang jahil, man asallaha taala, adalah orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, wa in kana jamilal manzar, sekalipun adanya orang itu jamilal manzar, ya, elok rupanya, ya, rupawan, azimal khatar, besar statusnya, besar pangkatnya, syarifal manzilah, ya, mulia, ya, posisinya, husnal hay'ah, baik keadaannya, ya, penampilannya, fasihan, fasih orangnya, natukan, ya, hebat berbicara. Semuanya tidak jadi pertimbangan. Masalah rupa, masalah pangkat, masalah posisi di tengah masyarakat, masalah penampilan, masalah kefasihan dalam berbicara, retorika, dan seterusnya, itu tidak jadi pertimbangan. Selama dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai orang yang jahil, orang yang tidak berakal. Fal qirdatu, adapun monyet itu, wal khanazir, dan juga babi, aqalu indallahi ta'ala, itu lebih berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala, mimman asahu, daripada orang yang mendurhakai, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, karena al-qirdah, khanazir itu, ya, wajar mereka itu tidak beretika, tidak beradab, dan seterusnya, karena memang mereka tidak dibekali oleh akal. Nah, sementara manusia yang dibekali dengan akal, kemudian tidak beretika, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jelas ini parah sekali. Oleh karena itu, maka hewan, dalam hal ini monyet dan babi, itu masih mulia di sisi Allah Subhanahu, masih berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding manusia yang durhaka. Wala taghtarru bi ta'zimi ahli dunya iyyakum, dan jangan kalian terpengaruh bi ta'zimi ahli dunya iyyakum, akan mengagungkannya ahli dunia, orang-orang dunia, orang-orang yang larut dalam kehidupan dunia, iyyakum, terhadap kalian. Jangan sampai kalian terpedaya dengan sanjungan, pujian, mengagungkannya orang-orang keduniaan itu. Jangan. Ya, fa innahum minal khasirina, karena sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang merugi dengan keduniaan mereka. Ya, bahasa lainnya, ya, jangan kita terpedaya dengan sanjungan mereka, pujian mereka, dan lain sebagainya. Karena sanjungan pujian ini bersumber dari sesuatu yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini adalah dari orang-orang yang berkecimpung dengan masalah keduniaan, ya, kurang lebih seperti itu, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Awal apa yang Allah ciptakan adalah akal. Jadi pertama kali Allah ciptakan itu adalah akal. Faqala lahu, kemudian Allah itu berkata kepadanya, kepada akal tersebut, aqbil, menghadaplah. Fa aqbala, kemudian akal itu pun menghadap. Summa qala lahu, kemudian Allah berkata kepada akal tersebut, adbir, membelakanglah. Fa adbara, kemudian akal pun membelakang. Ya. Summa qala Allah azza wa jalla, kemudian berkatalah Allah azza wa jalla, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan kebesaranku, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka, aku belum pernah menciptakan satu makhluk yang lebih mulia ke atas diriku minka, dari engkau. Engkaulah makhluk yang paling mulia yang pernah aku ciptakan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bika akhudhu, karenamu aku akan menyiksa, wa bika u'ti, dan karenamu aku akan memberi, wa bika usibu, dan karenamu aku akan mempahalakan, wa bika u'aqibu, dan karenamu aku akan mengikop orang-orang, akan menyiksa orang-orang. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ini kepada si akal itu. Nah, ini menandakan bahwa akal itu mulia, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khair. Fa in qulta, jika engkau katakan, nah ini Imam Al-Ghazali ingin memunculkan satu masalah. Fa hadzal aqlu in kana aradan. Nah, ini akal in kana aradan, jika adanya adalah suatu arad, ya, sesuatu yang selain daripada zat, itu maksudnya. Fa kaifa khuliqa qabla al-ajsam, bagaimana bisa dia diciptakan sebelum jisim, sebelum raga, sebelum fisik. Wa in kana jauharan, dan apabila dia adalah zat, jauhar, fisik, benda, pakai payakunu, bagaimana bisa dia merupakan suatu benda, fisik, zat, qaimun binafsihi, yang berdiri binafsihi, dengan sendirinya, la yatahayyazu, yang mana dia tidak bertempat. Nah, jadi Al-Imam Al-Ghazali di sini ingin memunculkan satu permasalahan, ya, terkait dengan kutipan beliau dalam riwayat ini, terkait dengan terkait kutipan beliau dalam riwayat ini yang menceritakan cerita Allah yang berdialog dengan akal tersebut. Nah, ya, artinya beliau sebelum dipermasalahkan, beliau mau jawab memang di sini. Ya, jadi masalahnya begini, ya. Dari riwayat ini, bahasa mafhumnya, kita bisa berkesimpulan bahwa, ya, kok bisa? Ya, kok bisa, ya, Allah itu berkhitobah, Allah itu berdialog dengan yang namanya akal. Ini kan menandakan bahwa seakan-akan akal itu adalah sesuatu yang beraga, suatu fisik, kurang lebih seperti itu. Padahal kita ketahui bahwa akal itu tidak berfisik. Nah, muncullah pertanyaan ini, kalau dia tidak fisik, arodon bahasa di sini. Nah, kalau ternyata dia tidak fisik, nah, bagaimana dia diciptakan sebelum jisim? Karena yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal dalam riwayat tadi di atas. Berarti belum ada jisim, karena yang kita ketahui akal itu adalah arad. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kok bisanya arad lebih dulu daripada jisim? Karena arad ini, atau bahasa kita, atau bahasa mafhum saya adalah, sifat ini adalah sesuatu yang melengket, atau unsur kedua dari yang namanya jisim. Itulah yang dimaksud dengan sifat. Kok bisanya, ya, bisanya sifat ini lebih dulu, jisim tidak ada? Itu tidak mungkin, karena sifat itu akan ada ketika jisim itu ada. Nah, muncullah pertanyaan seperti ini. Nah, oke, itu yang pertama. Nah, sekarang kita balik. Dan kalau memang akal itu adalah fisik, jauhar. Nah, sekarang kok bisa dia berdiri independen, berdiri sendiri, dan tidak bertempat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa akal itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindra. Berarti kan dia adalah sesuatu yang tidak terikat oleh yang namanya tempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana menjawab ini? Nah, fa'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, anna hadza min ilmil mukasyafah. Sesungguhnya ini termasuk daripada ilmu mukasyafah. Artinya pembahasan terkait dengan akal ini secara jauh, secara detail, itu adalah pembahasan ilmu mukasyafah. Wala yaliku dzikruhu bi'ilmil muamalah, dan tidak layak menyebutkannya atau membahasnya bi'ilmil muamalah, pada pembahasan ilmu muamalah. Wa gorduna al-an, dan tujuan kita al-ana saat ini dzikru ulumil muamalah, yaitu menyebutkan ilmu-ilmu muamalah.
ilmu-ilmu pengamalan. Jadi beliau di sini tidak mau menjawab secara gamblang ya terkait dengan kemuskilan yang bisa saja kita munculkan seperti pertanyaan ini. Kenapa? Karena pembahasan akal itu pada dasarnya adalah pembahasan ilmu mukasyafah. Sedangkan kitab Ihya Ulumuddin ini adalah, ya ini sudah kita bahas pada muqaddimah kalau saya tidak salah ya, adalah tujuannya adalah membahas ilmu muamalah, ilmu pengamalan yang juga ujung-ujungnya akan melahirkan yang namanya ilmu mukasyafah. Tapi apapun itu yang jelasnya pembahasan ilmu mukasyafah ada pembahasan-pembahasan tertentu yang beliau maksud oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya mungkin di kitab lain, tetapi untuk saat ini pembahasan ilmu muamalah dan masalah akal secara panjang lebar tidak masuk dalam kategori pembahasan ilmu muamalah atau ilmu pengamalan ilmu agama. Khair, sampai situ saja dulu, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم